Bupati Sumba Barat, Bapak Sekretaris Daerah Sumba Barat, pimpinan perangkat daerah yang hadir pada saat ini, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, pimpinan BUMD yang sempat hadir, Bapak, Ibu, serta anak muda yang kami banggakan yang turut terlibat dalam program ini dan hadir pada saat ini, dan yang kami hormati teman-teman dari Save the Children yang mewakili Senior Field Manager, Sumba Field Manager, dan yang kami banggakan teman-teman Perkumpulan Stimulan Institute. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan kami akan menyampaikan sekilas informasi kenapa Bapak Ibu sekalian dan pimpinan daerah bersama perangkat daerah hadir pada saat ini. Kami undang untuk bersama-sama dengan kami di sini. Sebagaimana tema kegiatan kita, berbagi praktik baik, program pendidikan dan kesiapan kerja anak muda di Sumba. Kami percaya bahwa dinas-dinas, semua perangkat daerah yang bekerja untuk mendorong tumbuhnya ekonomi di daerah dalam mendukung kesejahteraan itu sudah banyak dilakukan, khususnya sektor-sektor ekonomi. Namun kami mencoba menawarkan beberapa pendekatan dari program yang sudah berjalan selama 1 tahun. Mana tahu apa yang sudah bekerja selama 1 tahun ini bisa diadopsi oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat untuk menjadi program yang bisa mendukung perbaikan ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu yang menjadi alasan kenapa kita rancang pertemuan ini, supaya kita bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman. Di akhir acara nanti akan ada diskusi-diskusi. Kami berharap kita mendapatkan manfaat yang positif dari diskusi itu. Yang berikutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada pemerintah daerah, Bapak Bupati dan seluruh perangkat daerah yang sungguh luar biasa telah mendukung program ini bisa berjalan selama 1 tahun, dan terlebihnya tentu program sponsorship di mana kami sebagai mitra Save the Children sudah memasuki tahun ke-5. Kami bilang ini sebuah kerjasama yang luar biasa karena dukungan, perhatian, komitmen, dan fasilitasi kami rasakan semua itu untuk mendukung semua program yang berjalan sampai dengan saat ini. Kami sungguh mengucapkan terima kasih. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada Save the Children karena ini menjadi portofolio bagi Stimulan Institute dalam pengembangan masyarakat, di mana kami menambah pengalaman di bidang pengembangan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Terima kasih atas semua dukungan itu. Mereka merupakan orang muda yang berwirausaha. Nah, kalau kita melihat apa yang mereka kerjakan dan apa mereka yang menghasilkan, untuk sementara ini kita melihat itu bisa berkontribusi pada penurunan angka pengangguran. Mohon Pak Kepala Bapeda koreksi saya kalau saya salah nanti. Itu ada sekitar 2,75 angka pengangguran di daerah kita. Nah, kehadiran 101 sampai 103 partisipan ini, itu mereka berkontribusi 4% untuk mengurangi angka pengangguran. Saya pikir ini angka yang luar biasa. Atau 1,95% di 2026, saya pikir itu sesuatu yang bisa dicapai kalau kita bisa menjaga keberlanjutan dari anak-anak muda ini yang sudah berusaha. Oleh karena itu, berbagi praktek baik ini sangat kita harapkan memberikan jaminan-jaminan, ya, memberikan peluang-peluang untuk kita bisa mempertahankan yang 101 orang ini. Paling tidak jangan sampai hilang. Baiknya justru semakin menambah, karena jelas-jelas mereka berkontribusi terhadap
pengurangan angka angka pengangguran yang pada akhirnya juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Ini harapan kami yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Sumbawa Barat, yang saya hormati Bapak pimpinan OPD terkait beserta seluruh perangkat yang sempat hadir, yang saya hormati Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat, yang saya hormati Direktur Perkumpulan Stimulan Institut beserta jajarannya, yang saya hormati teman-teman dari Save the Children, yang saya hormati para kepala sekolah dan kepala desa yang sempat hadir, para narasumber dan mentor teknis, anak muda pelaku usaha yang saya banggakan dan saya kasihi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di tempat yang sederhana ini, tempat yang berahmat dan penuh makna ini, kita semua masih boleh bertemu, berkumpul terkait dengan persoalan anak muda ya, masalah pengangguran yang menjadi beban kita semua yang perlu kita carikan solusi. Kita tahu bersama bahwa tingkat pengangguran di Sumbawa Barat masih cukup tinggi. Namun kalau kita semua sadari, kita semua sepakat dan berkomitmen, sebenarnya pengangguran itu tidak seperti jumlah persentase yang disampaikan itu. Kalau kita mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah ini, kita punya lahan, Bapak Ibu sekalian, kita punya laut, kita punya hasil-hasil bumi yang bisa kita hasil bumi yang bisa kita olah dengan baik sebagai sumber pendapatan bagi anak-anak muda ini. Ya lahan, kalau lahan tidur ini diolah dengan baik, kita tanam berbagai jenis tanaman baik palawija, hortikultura. Ya tentu ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kita, juga bagi kita dan keluarga. Karena salah satu penyebab inflasi yang mendera kita ini yaitu dari Lombok, bawang merah, bawang putih, telur, daging dan lain sebagainya. Lombok, bawang merah, bawang putih dan berbagai kebutuhan dapur ini kalau kita kelola sendiri, kita tanam sendiri, ya tentu mengurangi inflasi. Sudah membantu belanja ibu-ibu berkurang, karena kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Sehingga kita kadang-kadang teman-teman semua generasi muda terlalu berharap dari pemerintah. Kemampuan keuangan daerah ini terbatas, Bapak Ibu sekalian. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan regulasi. Bahwa tahun ini tenaga kontrak sudah tidak ditiadakan lagi, tentu akan dialihkan ke P3K. Manakala sumber daya kita bagus, karena kita harus tes sama dengan PNS. Kan P3K itu sama dengan PNS, yang berbeda itu hanya pensiun, gaji, tunjangan lain semua sama persis PNS, masa kerjanya sama PNS. Kita berpikir selama ini lapangan kerja itu kita konotasikan dengan tenaga kontrak itu, pegawai negeri betul,
Tapi di sisi lain ada peluang-peluang untuk kita kembangkan wirausaha, dunia wirausaha kita kembangkan secara baik. Saya lihat ada beberapa anak muda ya, baik di Kelurahan Diratana dan beberapa kelurahan lain ini yang mampu membuka lapangan pekerjaan. Ya, kita tidak mau bersusah payah, kita tidak mau belajar, kita tidak mau berusaha, ketergantungan kita terhadap orang tua kita begitu tinggi. Kalau peluang-peluang yang ada ini kita manfaatkan, kekayaan kita olah dengan baik, lahan-lahan kita. Saya kira Sumba Barat ini tidak seperti sekarang. Orang luar lihat ini Sumba Barat ini sebenarnya salah satu daerah cukup potensial, daerah kaya sebenarnya. Kita punya ternak dan lain sebagainya. Cuma kita dikungkung oleh budaya yang kita sendiri ciptakan itu. Kalau budaya sesungguhnya tidak seperti itu. Contoh di Loli, di orang mati berhari-hari, pagi harus kesemakan orang, siang, malam. Dari pagi pergi melayar, kita buang pekerjaan sampai sore, duduk sampai habis makan baru kita bubar. Dan ada tradisi baru lagi, nah besok mau pemakaman, hari ini kita harus potong sekian banyak babi, bagi daging lagi. Padahal keluarga itu sudah susah. Kalau kita hitung yang dipotong sudah berapa itu. Kita bangga, kita kede dan lain sebagainya. Tapi di belakang kita ini banyak yang korban, banyak yang susah. Sehingga ketika selesai pemakaman, kita dililit hutang. Terjadi perkelahian, perselisihan, percekcokan hanya karena masalah hutang piutang budaya ini, yang sebenarnya bisa kita hindari kalau kita punya tekad yang sama. Nah, kita sederhanakan aja itu. Ya kalau bagi keluarga yang mampu ya silakan. Ya kita belajar dari Sumba Tengah itu. Kenapa mereka bisa? Nah? Wanu Kakak juga saya lihat kenapa mereka bisa. Cuma kita yang lain tidak bisa. Saya lihat Tandriu juga bisa, mereka sederhanakan betul. Cuma Loli Kota, Lemboya yang belum bisa menyesuaikan. Tapi hasil akhirnya anak-anak kita yang susah, keluarga kita yang susah. Kita dililit hutang, kita kerja untuk membayar hutang dan tidak ada perubahan, maka hidup kita semakin merosot. Kalau kemarin-kemarin kita bangga dengan kekayaan orang tua, kita bangga dengan nama besar nenek moyang kita, tapi hari ini apa yang harus kau banggakan itu? Kita harus bangga pada diri kita sendiri, hasil kerja kita sendiri. Sehingga saya betul-betul menjadikan itu, sangat memperhatikan ketika saya lihat antrian orang. Contoh sekarang harus beras, kita kekurangan beras. Seharusnya Sumba Barat tidak kekurangan beras. Kemarin itu hasil panen Tuparua itu, cuma hasil panen yang ada itu langsung dibawa semua ke toko, dijual semua beras dengan harga 7-8 ribu. Sekarang kita beli beras sudah harga 17 ribu, paling rendah itu 15 sampai 17 ribu. Kemarin kita jual dengan harga 7 ribu, maksimal 8 ribu. Coba bayangkan itu. Bolehlah jual, saya kira boleh kita jual. Yang penting harus ada cadangan untuk makan kita 1 tahun. Masa 1 tahun kita panen 2-3 kali? Contoh Wanu Kakak, sebagian Loli, Lamboya juga begitu, Gaura apalagi. Hasil panennya itu Parua kemarin. Ya kalau Tanariu wajar dia tidak punya sawah sama sekali, ya harap kebun, harap jagung, harap ubi. Ya untung ada jambu mente. Tapi kita yang lain bagaimana coba? Sehingga saya berterima kasih dengan kehadiran teman-teman Institut Stimulan ya, beserta Save the Children
yang sudah memberdayakan para kaula muda, para anak usia sekolah, para pencari kerja. Dan saya dapat informasi tingkat keberhasilannya 95% ya Pak ya. Itu luar biasa. Dan kami juga berharap dari kegiatan ini supaya dia berlanjut terus. Kalau hanya 1-2 kali aja, saya kira belum ada titik-titik keberhasilannya itu. Tapi kalau dia berkesinambungan, tentu akan membawa perubahan bagi daerah ini. Ya, saya juga berharap teman-teman muda hasil pembelajaran ini betul, dan juga ada bantuan-bantuan barangkali ya Pak, untuk pemberdayaan kalian semuanya, dimanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Pemerintah kurang apa lagi Bapak Ibu sekalian? PKH ada, BLT ketika kemarin masalah kelangkaan BBM ada bantuan 600.000 ya per kakak dari Kodim, dari kepolisian, dan berbagai bantuan lain. Tapi sayang bantuan-bantuan itu yang seharusnya bantuan itu kita manfaatkan untuk kita berdayakan keluarga kita, tapi habis, selesai sia-sia itu. Kumpul sambil minum alkohol, peci, moke, sangat menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya berharap kita semua yang hadir ini harus menjadi pioner untuk merubah mindset kita, pola pikir kita, sikap tindakan kita. Kita harus menjadi contoh dan teladan bagi keluarga yang lain, bagi anak muda yang lain. Kita harus mulai dari sekarang. Tidak bisa kalau kita hanya berharap bantuan-bantuan, kita duduk ikut berbagai kegiatan. Waktu yang ada ini kita syukuri, sehingga kegiatan-kegiatan ini kita selesai ikuti, kita bisa pulang sebagai modal kita untuk kita menyambut masa depan kita. Dan tentu melalui kerja keras sesuai dengan ilmu yang kita peroleh. Peran generasi muda amat penting bagi kemajuan daerah, di mana daerah kita memiliki kekayaan-kekayaan daerah yang belum mampu dikelola dengan baik. Melalui mereka kekayaan-kekayaan, melalui kita semua anak muda semua, kekayaan-kekayaan yang ada di daerah ini sebagaimana saya sampaikan tadi, kita olah, kita kelola dengan baik sehingga menjadi sumber pendapatan bagi kita semua, dan tidak perlu lagi ada orang miskin di kemudian hari kalau kita kelola ini dengan baik. Bupati, gubernur, menteri sering sampaikan bahwa kita ini NTT, kalau skala nasional NTT, tapi skala regional, skop yang lebih skala provinsi ya Sumba pada umumnya, dan salah satu Sumba Barat penyumbang kemiskinan terbesar di provinsi Nusa Tenggara Timur. Flores sudah bangkit, Timor sudah bangkit. Saburo yang begitu daerah ini sekarang sudah bangkit semua, tapi kita tidak. Kalau mau jujur aja, bantuan dari pemerintah pusat itu sudah sekian triliun, kita tidak bisa melihat sudah triliun. Dari dana dari ini apa sudah di PKH ini sudah berapa Pak tiap tahun? 77 miliar. 77 banyak kan, 77 miliar. Ini sudah puluhan tahun ini. Saya masih kadis sosial dulu, PKH sudah ada. Justru di dalam kemiskinan kita foya-foya, ini sangat-sangat memprihatinkan ini. Ya, saya bicara ini kan cukup banyak orang datang ke jabatan, yang datang minta uang sekolah, minta uang ini, uang itu, kebutuhan lain. Saya tanya kenapa tidak bisa ini?
Karena dulu orang tua sudah jual kepintaran. Kenapa jual? Ya untuk pesta, untuk utang piutang kematian. Ya sangat-sangat memprihatinkan. Anak-anak terlantar. Padahal anak-anak mereka ini punya kemampuan intelektual yang luar biasa. Ya contoh ada beberapa anak-anak orang miskin yang di sekolah ke Petra. Mereka sampai lulus terbaik, nilai terbaik, A+. Bukan orang Sumba ini bodoh, tidak. Karena kita tidak punya kesempatan. Waktu yang ada kita salah gunakan, sehingga kita tertinggal terus dari daerah-daerah lain. Ketika lihat orang lain berhasil, kita cemburu. Ya kalau bupati aja bisa kerja sawah, kenapa yang lain tidak bisa? Bisa kerja kebun, saya taruh nasi babi, saya piara ayam kampung juga. Kalau bisa, saya juga kadang ambil rumput. Kalau kuda saya kurang rumput, sama anak-anak bisa berumput untuk kuda. Kenapa kita lain tidak bisa coba? Ibu Institut dan juga Save the Children yang sudah betul-betul memberi kontribusi yang luar biasa bagi kami, yang terkait dengan berbagai masalah kemasyarakatan dan juga masalah pendidikan di daerah ini, sehingga mindset anak-anak didik kita, guru-guru kita sudah semakin baik. Dan harapan saya ke depan, Sumba Barat ini harus bangkit keluar dari kesulitan ini, sehingga saya harap betul apa disampaikan oleh teman-teman Institut Stimulan maupun Save the Children dan juga dinas-dinas terkait agar betul-betul dicatat dengan baik, kembali dilaksanakan itu, sehingga ke depan dari hasil pertemuan pelatihan siang hari ini dapat bermakna bagi percepatan peningkatan perekonomian kita, perekonomian rumah tangga keluarga kita, dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan bagi daerah ini, sehingga daerah ini bisa keluar dari kemiskinan, keterbelakangan. Saya juga harapkan, sekali lagi saya berharap kepada Institut Stimulan dan teman-teman Save the Children agar program kegiatan proyek pendidikan dan kesiapan kerja anak muda dapat menjadi program rutinitas, dalam arti dia berkesinambungan, berlanjut terus, sehingga mampu menjangkau anak-anak muda lainnya untuk dapat mengembangkan usaha dalam dunia kerja. Saya juga berharap beberapa metode yang telah dikembangkan dan diterapkan dalam setiap program kegiatan ini dapat dijadikan rujukan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program kegiatan kita, ya teman-teman Bapeda, PMD, pertanian, dan dinas-dinas pendidikan, sosial, dan dinas-dinas terkait lainnya. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga niat baik kita semua dan apa yang kita rencanakan kita lakukan ya senantiasa mendapat berkat dari Sang Empunya hidup ini. Bekerjalah dengan baik, jujur, dengan rasa takut Tuhan. Dan kita juga tidak punya waktu untuk berjalan santai ataupun juga berjalan cepat, tapi harus berlari cepat, sehingga daerah ini benar-benar bisa berdiri sejajar keluar dari ketertinggalan. Akhirnya dengan memohon bimbingan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, workshop berbagai praktik baik proyek pendidikan dan kesiapan kerja anak muda dengan resmi saya nyatakan dibuka. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyentil atau menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Tapi ini demi tanggung jawab saya sebagai seorang bupati, tanggung jawab saya sebagai orang tua sulung dari daerah ini. Ketika kita semua tertinggal,
pasti yang disorot pertama itu bupati. Bupatinya kerja apa? Dan yang diminta bertanggung jawab oleh pemerintah tingkat pusat pasti bupatinya, wakil bupatinya, dan seluruh sekda sampai ke perangkat terbawah. Sehingga saya harap betul kita semua harus sukses bangkit, dan kita semua harus saling menopang satu dengan yang lain, sehingga berkat Tuhan senantiasa menyertai menerai kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Bertindak selaku media dari Pemda. Jadi memang ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan terkait dengan program yang stimulan sampaikan ini. Mungkin yang pertama bisa Bapak kasih gambaran sedikit kira-kira proyek ini bersinergi tidak dengan program pemerintah yang pemerintah luncurkan. Oke, baik Ibu. Ya. Dari judulnya, pendidikan dan kesehatan anak muda di Sumbar. Jadi bicara tentang bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, kita tahu bahwa dinas-dinas tadi sudah menyampaikan kepala berbeda, jadi sudah bicara tentang masalah kita saat ini adalah masalah kemiskinan. Dan faktor penyebab adalah kemiskinan adalah lapangan pekerjaan. Nah, hadirnya program ini sangat membantu, sangat bersinergi dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah daerah. Ya. Paling konkret, ini ada sekitar 103 anak muda yang sudah terseleksi, terbina ya, dan mereka sudah melakukan kegiatan usahanya. Itu kalau kita kaitkan dengan angka pengangguran saat ini ada sekitar 2,95%. Ya. Jadi angka absolutnya sekitar 2.900 sekian. Nah, anak muda ini ada sekitar 100-an. Berarti mereka menyumbang penurunan angka pengangguran 4%. Ya. Itu luar biasa. Atau dengan kata lain ada 0,2% lapangan pekerjaan yang terbuka. Jadi kami sangat berharap seperti tadi juga harapan Bupati, harapan Kepala Bupati, bagaimana ini dipertahankan dulu, ya, dan mereka stabil dulu dalam usaha ini, kemudian itu mereka bisa diperluas. Itu tantangannya sekarang, ya. Saya tahu tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan tantangan apa yang berhadapan dengan usaha-usaha ini. Pak Kepala Bupati juga sudah. Nah, itu yang harus kita tekan seminimal mungkin sehingga usaha mereka tetap sustain, tapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain. Saya pikir itu poinnya dan sangat sejalan dengan usaha pemerintah daerah. Memang kita berusaha juga untuk mensupport dalam bentuk mungkin program kerja ke depan, kebijakan ya, yang melindungi mereka, ya. Terus yang berikutnya kira-kira apa aja yang perlu kita lakukan supaya perkembangan usaha anak-anak ini tetap berkelanjutan, selain dengan pendampingan, mungkin selain pendampingan dari ke depannya pemerintah bisa kasih perhatian lebih, selain itu kira-kira. Kalau sekarang kan modal kan untuk awal ya relatif kita bilang masih cukup saja. Tapi kalau usaha mereka sudah semakin besar, punya pos seperti kita harus dukung mereka dengan modal. Tapi kalau usahanya semakin besar berarti juga pelatihan masih tetap mereka butuhkan. Kalau dulu mereka hanya kemampuan mereka untuk mengelola dana kecil dan mereka harus mengelola dana besar, berarti pasti butuh kapasitas yang lebih besar juga. Dan
pasarnya. Kita dorong berusaha, tapi pasarnya tidak kita persiapkan, misalnya menjamin harga produksinya tidak dijamin, ya kasihan juga usaha mereka. Saya pikir itu usaha peran pemerintah. Itu mungkin lebih ke fokus kios-kios ya. Mungkin kalau usaha lain mungkin pemerintah bisa lebih mendukung untuk seperti pertanian gitu, mungkin bisa fokus untuk mencari pasaran yang tersedia. Jadi usaha mereka harus ada interkoneksi dengan aktivitas pokok di daerah ini apa? Oh iya. Iya, sehingga tidak ada lompatan yang tidak terkait gitu. Iya. Dan dia juga bisa berkesan. Iya, betul. Mungkin saya rasa itu aja Mbak. Mungkin kedepannya kita bisa terus konekkan. Terima kasih waktunya. Jadi selamat siang, saya dari The Gives. Kita di sini selaku media yang pemerintah. Mungkin ada beberapa hal yang saya minta untuk dikasih gambaran sedikit untuk saya. Mungkin yang pertama, metode implementasi yang memberikan dampak terhadap perkembangan usaha. Kira-kira kenapa sampai metode ini yang diambil dari stimulan atau Steve untuk diterapkan ke desa percontohan atau sekolah-sekolah tadi. Nah, sebenarnya metode ini metode yang bagus karena berbicara tentang peningkatan kemampuan, baik itu keterampilan secara teknis maupun peningkatan pengetahuan itu secara umum. Tahapan-tahapannya kita harus lakukan secara baik. Misalnya dengan dengan memberikan sisi penyadaran itu secara lebih utuh di tahapan awalnya. Terus juga yang berikut kita memberikan kayak materi-materi pelatihan yang kontekstual, yang lebih spesifik lagi untuk meningkatkan minat dan ketertarikan dari peserta yang ingin kita jangkau. Karena kalau misalnya kita hanya langsung berikan dukungan, di sisi lain itu proses pemanfaatannya tidak mampu kita kontrol. Sehingga yang paling pertama itu kita ada pada peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, kita lakukan lebih awal. Setelah itu baru kita berikan kayak macam dukungan untuk memastikan bahwa apa yang mereka rencanakan di dalam memperoleh pekerjaan dan berwirausaha itu benar-benar sampai dengan dengan target yang kita inginkan secara bersama-sama. Lebih pada tahapan itu. Mungkin juga tidak lepas dari minatnya anak muda ini lebih ke arah mana seperti itu. Sehingga memang terkait dengan bidang minat dan ketertarikan itu menjadi salah satu faktor utama sih begitu, karena kalaupun kita berikan dukungan ke mereka tanpa kita tahu mereka minatnya di mana, untuk memastikan ownership dan keberlanjutannya itu kita tidak bisa ukur secara spesifik. Terus yang kedua, pendampingan dan diskusi rutin menjadi metode dalam pemantauan bantuan dana usaha. Apa yang harus dilakukan agar perkembangan usahanya tetap dijalankan meskipun ini kan jangka waktunya hanya 1 tahun. Kira-kira hal apa lagi yang harus dilakukan biar dia tetap berkelanjutan setelah program ini selesai? Memang secara strategi di dalam proses pendampingan itu kami sudah berpikir tentang ownership-nya. Makanya di dalam proses pendampingan, mentoring dan coaching itu kami juga melibatkan beberapa dinas teknis yang bersinggungan langsung dengan orang punya dari usaha yang dimiliki oleh anak muda ini, sehingga harapannya kita melalui proses mentoring yang difasilitasi oleh dinas teknis itu dapat ditindaklanjuti, entah itu dia berada di salah satu OPD atau mungkin dia menjadi program pemerintah di tingkat kabupaten seperti itu, sehingga yang kita harapkan bahwa dengan durasi program yang singkat kita bisa lihat dampaknya itu lebih jauh ke depan karena ada keterlibatan dari OPD terkait untuk mendukung mereka. Memang sejauh ini kita sudah lihat bahwa ada beberapa OPD yang justru juga sudah mensupport program yang kita implementasikan ini, seperti itu, termasuk dari kayak dinas pertanian, ketahanan pangan seperti itu memiliki program yang sama yang menyasar kepada anak muda juga. Harapannya kita ke depan sih mungkin materi-materi yang sudah kami kembangkan, materi-materi seperti modul
seperti perencanaan kegiatan dan lain sebagainya seperti itu mungkin bisa dijadikan acuan oleh dinas atau OPD terkait untuk untuk memastikan ke depan terkait dengan keberlanjutan program, entah mau program yang baru ataupun memastikan bahwa anak-anak ini mereka tetap mendapat. Dan yang terakhir ini Ibu, harapannya saya sih di tahun 2023 ini kan BLK, Balai Latihan Kerja Sumba Barat itu sudah bisa beroperasi, dan harapannya kami sih mungkin untuk lebih meningkatkan kemampuan baik itu dari sisi keterampilan dan keahliannya. Kami berharap anak-anak yang sudah kami dampingi, yang sudah kami mentoring dan coaching mereka mudah untuk akses kepada balai-balai latihan kerja yang ada itu sih harapannya. Mungkin juga nanti pendampingan sebelum berakhir itu bisa dikasih pembekalan, karena kalau perencanaan itu biasanya kalau pemerintah lewat musren Pak, perencanaan itu yang berasal dari bawah. Jadi mungkin bisa lebih untuk teman-teman yang telah dikasih coaching ke depan untuk perencanaannya mungkin bisa nanti lewat musrenbang coba dimasukkan ke program. Jadi bisa tetap dia terkoneksi terus dengan Apanya kami sih seperti itu. Namun ada sisi lain bahwa durasi programnya memang selalu terlalu singkat. Karena untuk remaja-remaja yang putus sekolah maupun yang baru tamat sekolah dengan karakteristik dan dan perilakunya mereka yang istilahnya kalau kita bilang masih ada pada tahapan-tahapan remaja menengah seperti itu. Peningkatan kemampuan soft skill dan hard skill itu memang dia butuh waktu yang lama, sehingga pas kita kasih dukungan pendanaan modal usaha mereka sudah kuat. Memang sejauh ini kami berupaya untuk memastikan itu, namun pasti akan ada tantangan-tantangan. Ada yang belum siap, justru kita sudah kasih. Ada yang belum mengerti tentang literasi keuangan, justru kita sudah kasih karena kita diperhadapkan dengan durasi proyek yang relatif singkat. Lebih pada tahapan. Mungkin saya rasa itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan besok-besok kita tetap bersinergi. Oke, terima kasih banyak.